Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Oke adik-adik, sebelum kita membahas tentang cara pengawetan makanan, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Jadi cara pengawetan makanan ini terbagi menjadi 3. Ada secara biologi, secara kimia, dan secara fisika. Nah, pengawetan makanan yang pertama itu secara biologi. Jadi pengawetan secara biologi ini adalah proses produksi energi dalam sel pada keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, itu misalnya peragian atau fermentasi. Nah, ragi ini dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Contoh makanan dengan pengawetan fermentasi adalah yogurt. Kemudian mengawetkan susu dengan cara fermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Cara yang kedua itu pengawetan makanan secara kimia. Nah, secara kimia ini terbagi menjadi 4. Ada penambahan bahan kimia, pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Yang pertama, penambahan bahan kimia. Jadi bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap. Nah, pengawetan bahan makanan secara kimia menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, NaCl, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Nah, adik-adik pernah kan mengkonsumsi makanan seperti ini misalnya dalam kaleng atau dalam kemasan, snack ciki-ciki kayak gitu. Nah, itu biasanya mengandung natrium benzoat di komposisinya. Nah, bisa tuh adik-adik perhatikan di situ adalah gunanya sebagai bahan pengawet. Kemudian pengasaman. Nah, pengasaman ini adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara diberi asam dengan tujuan untuk mengawetkan melalui penurunan derajat pH produk makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Nah, pengasaman makanan ini dapat dilakukan dengan cara penambahan asam secara langsung. Nah, misalnya asam propionat, asam sitrat, asam asetat, asam benzoat, atau penambahan makanan yang bersifat asam seperti tomat. Nah, contoh produk yang dihasilkan melalui pengasaman ini biasanya acar atau kimchi. Kemudian yang ketiga ada pengasinan. Nah, cara ini dengan menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal biasanya garam dapur untuk mengawetkan makanan. Teknik ini disebut juga dengan sebutan penggaraman. Oke, garam dapur ini memiliki sifat yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Contohnya seperti ikan asin yang merupakan paduan antara pengasinan dengan pengeringan. Kemudian yang keempat ada pemanisan. Nah, penambahan gula ini adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara pemberian gula dengan tujuan untuk mengawetkan karena air yang ada akan mengental pada akhirnya akan menurunkan kadar air dari bahan pangan tersebut. Jadi pemanisan makanan ini adalah dengan menaruh atau meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Contoh makanan dengan pengawetan ini, pemanisan adalah manisan buah. Nah, kemudian yang ketiga, pengawetan makanan secara fisika. Terbagi lagi menjadi 6. Ada pengeringan, pemanasan, pengeluaran udara, pendinginan, pengalengan, dan iradiasi. Oke, yang pertama ada pengeringan. Nah, jadi semakin banyak kadar air pada makanan, maka akan menjadi mudah proses pembusukan makanan. Nah, proses pengeringan ini akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut di dalam bahan makanan. Makanan yang dikeringkan mengandung nilai gizi yang rendah karena vitamin-vitamin dan zat warnanya rusak. Tetapi kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineralnya tinggi. Nah, contoh produk dari hasil pengeringan yaitu dendeng ikan. Dalam pengolahannya mengalami proses curing, penambahan bumbu yang bertujuan untuk mengawetkan, memperbaiki rasa, warna, dan kekerasan daging ikan tersebut. Kemudian yang kedua ada pemanasan. Nah, pemanasan ini ada yang suhu rendah, ada yang suhu tinggi. Jadi blensir yang pertama
Blensir adalah proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 1000 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap air panas. Jadi contoh blensir misalnya mencelupkan sayuran atau buah di dalam air mendidih selama 3-5 menit atau mengukusnya selama 3-5 menit. Jadi sebentar saja. Kemudian ada pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini adalah proses pemanasan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri, penyebab penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lain. Di samping pada produk susu, pasteurisasi juga umumnya dilakukan pada produk sari buah-buahan asam. Kemudian pada suhu tinggi, nah ini adalah sterilisasi. Nah, pemanasan dengan sterilisasi komersial umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam atau lebih dikenal dengan bahan pangan berasam rendah. Nah, sterilisasi komersial ini hanya digunakan untuk mengolah bahan pangan berasam rendah di dalam kaleng seperti kornet, sosis, sayuran dalam kaleng, dan susu steril dalam kotak. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran udara atau oksigen. Jadi penghilangan udara akan mengeluarkan semua oksigen sehingga menjaga berlangsungnya reaksi kimiawi dan enzimatis yang dipicu oleh oksigen. Juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme aerobik. Kemudian yang keempat ada pendinginan. Untuk mendinginkan makanan atau minuman bisa dengan memasukkan ke dalam kulkas atau lemari es. Atau bisa juga dengan menaruh di wadah yang berisi es. Dan yang kelima ada teknik iradiasi. Nah, pangan diiradiasi dengan berbagai tujuan. Yang pertama menghambat pertunasan, sprouting misalnya pada kentang, membunuh parasit Trichinia, daging babi yang ada pada daging babi ya adik-adik. Kemudian mengontrol serangga dan meningkatkan umur simpan sayur dan buah. Dan sterilisasi rempah, kemudian mengurangi bakteri patogen atau daging. Jadi teknik iradiasi ini ada alatnya sendiri ya. Kemudian pengalengan. Untuk pengalengan ini merupakan penerapan dari pengawetan dengan mempergunakan suhu tinggi. Jadi teknik pengalengan termasuk paduan dari teknik kimiawi dan fisika. Jadi teknik kimianya yaitu dengan memberi zat pengawet, sedangkan fisika karena dikalengi dalam ruang hampa. Ya, sekian pembahasan kita tentang cara-cara pengaturan bahan makanan agar tidak terjadi perubahan kimia dan fisika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.